Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ketika tidak ada lagi harapan. Ada saat-saat di dalam hidup ini di mana kita sepertinya sudah tidak memiliki harapan. Kalau sakit yang parah, tidak memiliki harapan untuk disembuhkan. Sudah melamar pekerjaan di berbagai tempat, tapi tidak kunjung diterima juga. Kita putus asa, kita patah semangat. Ada banyak persoalan masalah yang berat yang kita sudah berusaha menyelesaikannya, tapi kita tidak mampu lagi. Ada pernikahan yang berada di ujung atau di ambang perceraian, seperti telur di ujung tanduk, seperti tidak ada harapan untuk perbaikan. Maka dalam keadaan ketika tidak ada harapan ini, apa yang akan kita lakukan? Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama ayat ini, 4 ayat ini ya, ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia berkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan, kitab Roma adalah kitab yang berbicara tentang pembenaran karena iman, bukan karena perbuatan. Sekali lagi, inti yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma adalah pembenar. Orang percaya itu diselamatkan dikarenakan pembenaran karena iman di dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan, bukan karena menaati hukum Taurat. Sebab ada orang berpikir bahwa ia diselamatkan oleh karena menaati hukum Taurat. Saudara dikasihi Tuhan, orang Kristen diajarkan bahwa ia diselamatkan bukan karena menaati hukum Taurat, tetapi karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan kebenaran yang diterima oleh orang Kristen itu bukan kebenaran dari dia sendiri, tapi kebenaran Kristus yang diimputasikan atau diperhitungkan kepadanya. Ada 3 penghitungan yang diajarkan dalam Alkitab. Yang pertama adalah penghitungan dosa Adam kepada manusia, sehingga semua manusia berdosa ketika dia lahir di muka bumi ini. Adam berdosa, semua manusia berdosa karena dosa Adam diperhitungkan kepada manusia. Yang kedua adalah penghitungan dosa kepada Kristus. Kristus datang untuk menangani masalah dosa yang tidak bisa diselesaikan manusia, yaitu dosa asal yang dimiliki oleh manusia diperhitungkan kepada Yesus. Kalau kita mengatakan dia menanggung dosa-dosa kita. Perhitungan yang ketiga adalah kebenaran Kristus yang mati karena dosa-dosa kita, sehingga kita dapat diselamatkan, diperhitungkan kepada kita. Jadi saudara dikasih tepat apa yang dikatakan dalam kitab Roma, dosa masuk ke dalam dunia karena satu orang, saya dan saudara berdosa oleh karena Adam telah berdosa. Ini disebut dengan dosa asal. Kemudian Yesus datang untuk menyelesaikan masalah dosa. Semua dosa kita telah diperhitungkan kepada Yesus, dan kemudian kebenaran Yesus diperhitungkan kepada kita. Ini 3 perhitungan menurut kitab Roma. Jadi saya dan saudara benar-benar diselamatkan hanya karena kebenaran Kristus yang telah diperhitungkan kepada kita. Jadi saya dan saudara benar bukan karena kita orang benar, bukan karena perbuatan kita yang benar, bukan karena tingkah laku yang kita yang benar. Kita benar karena kebenaran Kristuslah yang diperhitungkan untuk kita. Dan kebenaran ini satu-satunya cara untuk menerimanya adalah dengan iman. Maka kemudian Rasul Paulus ketika menjelaskan doktrin yang sangat esensial dalam kehidupan ini, dia memberikan contoh dari kehidupan Abraham. Abraham dibenarkan oleh Allah karena imannya lah kepada Tuhan. Tetapi hari ini saya tidak bicara tentang pembenaran karena iman itu, tetapi saya lebih fokus kepada sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Saya ingin bicara tentang ketika keadaan tidak ada harapan lagi, apa yang harus kita lakukan. Keadaan seperti yang dialami
dialami oleh Abraham. Dibenarkan karena iman, bapa orang beriman ini. Tentu saja ada hal-hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Abraham, bapa orang beriman, bapa semua orang percaya, entah orang Yahudi ataupun bukan orang Yahudi. Jadi judul hari ini ketika tidak ada lagi harapan diambil dari frase ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap juga percaya. Saudara-saudaraku, Abraham dan Sarah istrinya merindukan kehadiran seorang anak yang dijanjikan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun pernikahan mereka. Bahkan saat umur 75 dia dipanggil oleh Tuhan. Jalan terus 90 sampai hampir 100, belum juga memiliki anak. Dalam keadaan seperti ini dikatakan dalam Alkitab, tubuh Abraham sudah sedemikian lemah karena usia sudah hampir 100 tahun. Sedang Sarah sudah mati haid, atau dengan kata lain dia sudah tidak mengalami siklus haid atau sudah tidak menstruasi lagi. Dia sudah tidak menghasilkan sel telur lagi. Sudah tidak bisa lagi secara medikal untuk memberikan keturunan. Seandainya pun Abraham bisa, tapi Sarah sudah tidak bisa. Sedangkan Abraham percaya bahwa keturunan yang dijanjikan itu bukan dari orang lain, tetapi dari Sarah. Terbukti Abraham bisa ketika Sarah memberikan Hagar kepada dia, Hagar hamil. Jadi yang bermasalah sebenarnya bukan Abraham, tetapi siapa? Sarah. Ya, Sarah. Saudara sudah dikasih oleh Tuhan, dan masalah Hagar hamil dan melahirkan Ismail itu bukan kesalahan Abraham, tapi pemaksaan dari Sarah yang memberikan Hagar, karena Sarah sudah sepertinya menyerah. Engkau tahu aku sudah tidak bisa memberikan keturunan lagi kepadamu. Sekarang aku berikan Hagar kepadamu, kata Sarah kepada Abraham, supaya siapa tahu Tuhan melalui dia memberikan keturunan kepada kita. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi secara medikal dan secara pemikiran yang rasional yang sudah kita bicarakan untuk kemarin tentang rasionalisme, ya, tidak mungkin mereka mempunyai anak jika dilihat dari kenyataan. Abraham tidak memiliki dasar untuk berharap. Sangat mustahil baginya untuk memperoleh keturunan dari Sarah istrinya, karena rahim Sarah, kata Alkitab, telah tertutup. Jadi sangat mustahil bagi Abraham memperoleh keturunan dari Sarah, itu jelas. Ya, ketidakmungkinan ini dinyatakan dengan jelas. Jadi yang dinyatakan dalam Roma dikutip oleh Paulus ini ditulis dengan jelas di Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat 15. Sebab dikatakan Sarah itu sudah mati haid. Rahim Sarah sudah tertutup. Paulus tentunya mengacu ke Kejadian pasal yang ke-18. Ya. Bisa kita baca saja di Kejadian pasal yang ke-18. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Kira-kira umur Abraham waktu itu hampir 100 tahun. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ini yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 4 tadi. Jadi tertawalah Sarah matinya, katanya, akan berakhir ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan kau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak. Jadi sudah melahirkan. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, engkau memang tertawa. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang tidak ada dasar sama sekali bagi Abraham untuk berharap mendapatkan
Alkitab mengatakan Sarah sudah mati, dan yang bisa merasakan itu Sarah. Di Kejadian pasal 18 tadi yang membicarakan tentang hal mati haid itu Sarah. Dia tahu dirinya, dia mengerti keadaannya. Siklus menstruasi bagi seorang perempuan itu rutin tiap bulan pasti. Ya. Dan yang bisa merasakanlah perempuan itu sendiri. Nah, Sarah sebagai seorang perempuan memahami itu, mengerti itu, bahwa ternyata selama beberapa tahun terakhir ini saya sudah tidak menstruasi lagi, saya sudah mati haid. Aku tidak bisa memberikan kepadamu keturunan, dan Abraham mengerti betul itu. Sebab itu jelas Alkitab katakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sama sekali tidak ada dasar bagi Abraham itu berharap. Nah, pertanyaannya, mengapa Abraham masih berharap? Bukankah secara jasmani, bukankah secara kasar mata, dari fakta-fakta medikal, ya, Sarah jelas tidak bisa memberikan keturunan kepadanya. Dari sana Abraham tidak bisa mengharapkan keturunan. Saudaraku, mengapa Abraham masih berharap? Kuncinya ialah pada dasar pengharapan Abraham. Perhatikan, kuncinya ternyata adalah pada dasar atau pondasi dari pengharapan Abraham. Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi pondasi pengharapan Abraham? Dan ini sangat dasar sekali, sangat penting sekali bagi kita perhatikan baik. Ya, ketika tidak ada dasar bagi kita untuk berharap, kita harus belajar dari Abraham memiliki dasar. Satu-satunya pondasi yang dimiliki oleh Abraham pada waktu itu adalah janji Allah. Itu. Sebab ketika tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut apa? Yang telah difirmankan. Allah telah beberapa kali berfirman kepada Abraham, dimulai dari Kejadian pasal 12 ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan ayat 1 sampai ayat 4. Abraham, aku memanggil kau, pergilah, keluarlah dari keluargamu dan negerimu ke negeri yang akan tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau memiliki keturunan yang banyak, dan olehmu semua bangsa di muka bumi akan jadi berkat. Abraham dengan iman percaya kepada janji Allah. Saudara-saudara pun dimulai di situ. Lalu kemudian Allah menampakkan diri lagi kepadanya di pasal 16, pasal 17, dan mengatakan, akulah El Shaddai, Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha mencukupi. Tapi Abraham berkata, aku sudah tua dan tidak mungkin mendapatkan keturunan. Allah berbicara kepadanya, pandanglah bintang di langit. Abraham memandang lepas ke atas, dan dia melihat begitu banyak bintang-bintang di langit di malam hari itu ketika Allah berbicara dan berjumpa dengan dia. Abraham percaya, lihat itu, seperti sejak kau dapat melihat bintang di langit itu, begitulah banyaknya keturunanmu, dan aku akan membuat keturunan menjadi seperti pasir di tepi laut. Alkitab mengatakan terhadap janji Allah itu dalam narasi Alkitab, kita bisa baca di pasal 16, pasal 17 kitab Kejadian. Abraham percaya dan Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Paulus memberikan ringkasan yang sangat jelas. Tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap secara jasmani, tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap secara fisik. Satu, dia lemah karena dia sudah tua, dan yang ketiga, rahim Sarah sudah tertutup. Jadi tiga ini sudah cukup bagi Abraham untuk tidak memiliki pengharapan mendapatkan keturunan dari Sarah. Namun ada satu pondasi, ada satu dasar bagi pengharapannya, sehingga suatu saat apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah janji Allah. Dia percaya kepada janji Allah, dan sampai detik itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika Allah berbicara kepadanya di Kejadian pasal yang 18 itu, Abraham tetap percaya. Bahkan ketika dia sudah mendapatkan anak dari Hagar, dia tetap percaya pada janji Allah. Dia tetap percaya keturunan yang dijanjikan Tuhan bukan dari Hagar, tapi dari Sarah. Sampai di Kejadian pasal 18 yang Sarah tertawa tadi
saudara, Abraham masih tetap percaya. Janji itulah fondasi. Jadi Abraham tidak berdiri di atas keadaan jasmani, keadaan jasmaninya maupun keadaan jasmani Sarah, tetapi pada janji Allah. Dikatakan di sana, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh apa? Keyakinan bahwa Allah berkuasa. Karena di pasal yang ke-16 17 Allah telah berbicara kepadanya, akulah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Berulang-ulang saya berbicara tentang Allah baik, Allah mau, dan Allah dapat karena dia maha kuasa. Allah dapat berbuat lebih jauh dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Bukan karena sekedar dia baik, tapi dia mampu, dia dapat, dia maha kuasa. Dan Abraham percaya itu. Kita harus belajar untuk dua hal ini. Satu, percaya bahwa Allah baik, dan tidak ada yang tidak baik rancangannya untuk kita dan tindakannya untuk kita. Dan dua, karena dia baik, ingin memberikan yang baik kepada kita, dia bukan sekedar berkeinginan, tapi dia mampu, dia dapat, karena atributnya adalah maha kuasa. Jadi Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah Ia janjikan. Jadi keyakinan Abraham semata-mata hanya berdasarkan janji Tuhan, yaitu apa yang Tuhan telah firmankan kepadanya di Kejadian pasal 12, dilanjutkan lagi di pasal 16 17, dilanjutkan lagi di pasal yang ke-18. Allah berulang-ulang kali menyatakan kepada Abraham tentang janjinya, mengingat Abraham, bukan Abraham yang mengingatkan Allah, tapi Allah justru berulang-ulang mengingatkan janjinya kepada Abraham. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan akan seperti pasir di tepi laut banyaknya. Kalau engkau bisa menghitungnya, begitulah jumlah keturunanmu nanti. Itu saja alasannya. Dia percaya pada janji, dan ini adalah fondasi satu-satunya yang dimiliki oleh Abraham untuk tetap bertahan ketika tidak ada harapan lagi. Saudara-saudaraku, keyakinan Abraham semata-mata berdasarkan pada janji Allah, pada apa yang difirmankan Allah. Itu alasannya. Seandainya Abraham mendasari pengharapannya pada keadaan jasmani, pada fakta-fakta, pada kenyataan yang ada di depan mata, pada kata orang, Abraham, kamu tidak bisa punya anak, tidak mungkin Sarah bisa. Bahkan Sarah sendiri tadi sudah menyerah, tidak mungkin aku bisa memberikan engkau anak, Abraham. Ini Hagar kuberikan kepadamu. Kalau Abraham masih melihat fakta, masih melihat kenyataan yang di depan mata, mendengar kata-kata orang, saudaraku dikasih Tuhan, sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkan janji karena tidak ada dasar. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, Abraham tidak mendasari pengharapannya pada keadaan, pada situasi, pada perkataan manusia, tapi dia mendasarkan pengharapannya kepada janji Allah, yang dia tahu Allah itu maha kuasa. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Abraham tidak goyah, malah imannya tidak menjadi lemah, walaupun mengatakan bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usia telah kira-kira 100 tahun dan terakhir satu, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat di dalam iman. Ini berbeda dengan janji yang dibuat oleh manusia. Abraham tahu siapa dan apa yang ia percaya, Allah yang Maha Kuasa. Saudara, dia percaya bahwa janji Allah adalah janji yang dia tidak mungkin ingkari. Ini berbeda dengan janji manusia, di mana manusia berjanji itu bisa mengingkari. Jika ada lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengibuli. Salah ya. Janji manusia itu bisa diingkari, tapi Abraham sampai detik-detik itu di pasal 18 itu tetap percaya Allah Maha Kuasa dan Allah tidak ingkar. Beda dengan capres, beda dengan caleg, beda
janjikan. Roma pasal 4 ayat 21. Inilah prinsip yang harus kita pegang. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau dia berjanji, beritahu diri sendiri, aku percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Beritahu kiri kanan saudara, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ini hal yang perlu saudara pegang. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bahkan ketika Petrus berbicara tentang orang-orang yang mengolok-olok janji tentang kedatangan Tuhan, kapan Tuhan datang? Petrus berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tetapi kenapa Tuhan seakan-akan belum datang hari ini? Karena dia ingin semua orang bertobat. Artinya dia masih memberikan kesempatan, maka dia belum datang hari ini. Bukan karena dia tidak menepati janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Di Yakobus kita selalu mendengar khotbah bahwa pada Tuhan tidak ada perubahan karena pertukaran atau karena bayangan. Dia adalah Allah yang tidak berubah. Dia selalu tetap, dia selalu konsisten, dan dia stabil. Dia tidak akan ingkar janji. Tuhan berkuasa melakukan dan menggenapi apa yang telah ia janjikan. Berbeda dengan manusia yang hari ini A, besok B, hari ini tahu, besok akan dibicarakannya tempe. Dia berjanji, dia mengingkari. Dia berjanji, dia yang mendustai. Allah tidak demikian. Saya ingin memberitahu kepada saudara, ketika tidak ada dasar apapun untuk berharap, entah itu masalah yang begitu berat, pekerjaan yang tidak kunjung kita dapatkan, lamaran yang selalu ditolak, saya dikasih oleh Tuhan, ketika sakit penyakit yang sudah berulang-ulang kita obati seperti wanita pendarahan itu 12 tahun menunggu momentum Tuhan, tapi dia tetap percaya bahwa dia suatu saat dapat disembuhkan. Saudara, jangan pernah berhenti untuk berharap. Dan ketika tidak ada dasar untuk berharap, apa yang menjadi dasar kita untuk berharap adalah janji Tuhan di dalam firman-Nya. Ada sebuah hubungan langsung antara iman dan pengharapan. Kita tidak memiliki iman, tidak dapat memiliki iman tanpa pengharapan. Demikian juga sebaliknya, iman memberi sesuatu kepada apa yang kita harapkan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Abraham memiliki iman dan juga memiliki pengharapan. Tetapi pengharapan ini dia dasarkan kepada apa? Janji. Jadi kita melihat iman dan pengharapan didemonstrasikan dalam kisah Abraham. Kisah Abraham ini mendemonstrasikan nyata hubungan antara iman dan pengharapan. Sekalipun tidak ada dasar untuk Abraham berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Walaupun faktanya Sarah istrinya mandul dan mustahil untuk mengandung, tetapi janji Allah memberinya pengharapan itu. Dan itulah satu-satunya dasar dari pengharapan itu, dan itulah yang mewujudkan janji kepadanya. Sesudah Allah berjanji, Allah menepati, karena Dia Maha Kuasa dan tidak berubah. Hubungan iman dan pengharapan itu dapat kita ibaratkan antara dengan seperti bolam lampu dengan saklar. Saudara-saudara, bolam lampu dapat diibaratkan dengan pengharapan, dan saklarnya itu adalah iman. Ini adalah pengharapan. Ya, Abraham sudah memiliki pengharapan. Apa dasar pengharapannya? Itu adalah janji. Janji Allah. Nah, tinggal dia percaya pada janji Allah itu. Iman inilah yang disebut dianalogikan dengan saklar. Jadi saudara, ketika ada pengharapan tapi tidak ada iman, ada bolam lampu tapi tidak ada saklar yang menghubungkan bolam lampu ini dengan energi listrik, tidak terjadi apa-apa. Ada bolam lampu, tidak ada saklar, tidak ada energi yang mengalir. Tapi begitu ada saklar, saya cari dulu saklarnya di mana? Bolam lampunya nyala. Ya, bolam lampunya nyala. Jadi apabila kita menganalogikan pengharapan seperti bolam lampu, pengharapan ini akan terwujud apabila kita memiliki iman untuk menggerakkannya. Itu yang dikatakan Alkitab. Sekarang tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, tapi dia memiliki satu fondasi, yaitu janji Allah. Tidak ada dasar dalam pengertian secara jasmani, secara medikal, secara fisik. Dia tidak mampu mendapatkan keturunan dari Sarah, tapi dia memiliki dasar yang lain yang tidak dimiliki oleh orang lain, tapi dia miliki adalah janji Allah. Terhadap janji Allah itu dia tidak bimbang. Sekarang dia begitu beriman terhadap janji itu, tinggal mengetikkan saklarnya. Tepat pada waktu dia berusia 100 tahun, seperti janji Allah, dia memiliki keturunan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, itu yang dilakukan oleh Abraham. Saya ingat saudara-saudara dikasih Tuhan,
Saya itu kena asma lama sekali, susah sekali sembuh. Sampai anak saya, anak kami, Daniel itu lahir. Istri saya selalu lihat kalau saya asma sudah datang malam itu, saya tidak bisa berbaring dengan tenang, harus duduk baru bisa tertidur. Karena sesak napas luar biasa. Saya berdoa dan mendoakan banyak orang sakit dan orang itu sembuh. Tapi saya sendiri bergumul dengan masalah sakit saya. Sampai suatu malam, ya, sampai tengah malam itu saya berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan berbicara begini kepada saya. Karena berkeluh kesah tentang sakit ini yang begitu berat bagi saya selama tahun-tahun yang lalu. Tapi malam itu Tuhan berkata kepada saya, apabila aku sudah menyembuhkan, aku menyembuhkan dengan sempurna. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya ingat kisah Abraham. Saya dikasih oleh Tuhan. Saya menangis, Tuhan ampuni saya yang tidak percaya terhadap apa yang Kau telah janjikan. Allah berjanji memberikan impresi dalam hati saya bahwa kalau aku sudah menyembuhkan, aku menyembuhkan dengan sempurna. Satu hal yang harus menjadi bagian saya lah, seperti Abraham, terhadap janji Allah saya harus percaya. Jadi mulai malam itu saya keluar dari tempat berdoa itu dan bertekad, Tuhan terhadap janjimu aku percaya. Sekalipun ketika saya tidur lagi saya masih sesak nafas, begitu susah tidur saudara. Tapi entah kapan terjadi, saya sudah tidak ingat lagi. Sampai saat ini saya tidak pernah yang namanya sesak nafas karena asma. Dokter sangat membantu, obat sangat membantu saya, tapi saya belum bisa disembuhkan. Itu sebabnya ketika orang berbicara bahwa mujizat tidak terjadi lagi hari ini, saya tidak percaya. Karena saya percaya, satu, Allah ada, dan dua, Allah masih ada, dan tiga, Allah akan tetap ada. Allah ada, Allah masih ada, dan Allah akan tetap ada. Satu, Allah ada. Dua, Allah masih ada. Tiga, Allah akan tetap ada. Karena itu jadi dia. Kalau Allah masih ada dan Dia Maha Kuasa, maka mujizat masih dimungkinkan. Kecuali kalau Allah tidak ada lagi, maka mujizat tidak dimungkinkan. Jadi secara metafisika, Allah yang Maha Kuasa itu melampaui hukum-hukum alam, termasuk dapat membuat mata orang buta menjadi melihat, telinga yang tuli dapat mendengar, karena kita beranjak dari presuposisi, anggapan atau asumsi dasar kita, Dia Maha Kuasa seperti Abraham. Jadi kalau asumsi kita, peranggapan kita bahwa Allah Maha Kuasa, maka tidak ada yang mustahil yang Dia lakukan. Membangkitkan orang mati Dia bisa, membuat air biasa menjadi air anggur Dia bisa, membelah laut Tebrau dengan tongkat yang dilakukan oleh Musa Dia bisa, membuat tembok Yeriko yang tingginya 14 meter dan tebalnya lebih daripada 4 meter tebalnya itu bisa runtuh seketika. Dia bisa karena preposisinya, presuposisinya, anggapan dasarnya adalah Dia Maha Kuasa. Jadi mujizat dimungkinkan karena Allah Maha Kuasa ada, masih ada, dan akan selalu ada. Yang kedua, karena saya mengalami. Jadi bukan saja karena preposisi Alkitab, pernyataan-pernyataan narasi-narasi Alkitab yang membicarakan kemahakuasaan Allah dan dimungkinkannya mujizat, tapi karena secara empiris, kata orang, secara pengalaman saya mengalami sendiri. Saya pernah patah kaki ditabrak waktu umur 6 tahun sekolah minggu. Tapi papa saya karena 10 menit lagi akan berkhotbah, tidak sanggup membawa saya untuk pergi ke rumah sakit. Lalu membalut kaki saya dengan sapu tangan, lalu menaruh saya dengan mama saya terus menangis di depan altar. Papa saya berkhotbah, sedangkan dikasih Tuhan, hamba Tuhan mendoakan saya. Kaki saya dengan tangis itu diikat dengan sapu tangan. Selesai berkhotbah, kapan waktunya saya tidak tahu, tapi kaki saya sudah disembuhkan. Saya mengalami. Jadi walaupun orang mengatakan teolog sehebat apa berbicara mujizat itu berhenti, saya percaya kepada firman Tuhan. Yang kedua, saya mengalami mujizatnya. Ya, karena saya mengalami, saya percaya. Jadi firman Tuhan dan pengalaman, saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu berguna bagi perjalanan kehidupan kita. Tapi memang pengalaman bukan menjadi dasar iman kita, ingat. Tapi dasar iman kita adalah janji Allah, itu firman-Nya. Dasar iman kita adalah apa? Janji Allah, yaitu firman-Nya.
Begitu juga saudara, ketika mendengar kesaksian saya tentang saya patah kaki, lalu dipulihkan oleh Tuhan dengan mujizat, itu bukan menjadi dasar iman saudara, tapi pengalaman itu mendorong saudara untuk mencari janji Allah dalam firman-Nya, sehingga saudara mendapatkan bahwa saudara beriman bukan berdasarkan pengalaman orang lain, bukan berdasarkan apa yang dialami orang lain, tapi berdasarkan firman Allah. Sebab kalau berdasarkan pengalaman, saudara akan gagal. Tapi kalau saudara beriman berdasarkan janji, yaitu firman saudara dapatkan sendiri, saudara tidak akan gagal. Amin. Jadi saudara bisa mendengar kesaksian siapapun. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati bahkan dibangkitkan. Itu pengalaman. Dan saudara tidak boleh berdasarkan pengalaman orang lain untuk percaya. Itu mendorong saudara untuk membaca Alkitab, mencari janji Tuhan untuk keperluan saudara. Kalau saudara sakit, baca Alkitab, cari janji Tuhan untuk kesembuhan saudara. Dan kalau saudara mendapatkan impresi terhadap janji itu, pegang janji itu untuk diri saudara sendiri, saudara akan mengalami. Karena dasar untuk alami mujizat bukan pengalaman manusia, bukan perkataan manusia, tapi firman Allah sendiri. Terhadap janji Allah, dia tidak bimbang. Jangan bimbang kepada janji, tapi jangan dasarkan pengalaman orang lain untuk saudara dapatkan mujizat. Tapi kalau saudara bisa berkata begini, Tuhan, jika orang lain Tuhan tolong, aku pun bisa, tapi belum disembuhkan. Karena Tuhan bilang begini, engkau masih berharap pada pengalaman orang lain. Aku ingin engkau mengalami firman-Ku untuk dirimu sendiri. Maka baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, cari janji Tuhan, dan pasti saudara akan mendapatkan janji Tuhan di situ. Saudara pun dikasih oleh Tuhan. Persoalan yang umumnya menghinggapi orang, khususnya pada saat sakit parah dan keadaan buruk, adalah kehilangan harapan. Karena melihat kenyataan yang begitu buruk, rumah tangga akan bercerai seperti telur di ujung tanduk. Ya. Sepertinya benar-benar tidak dapat diselamatkan lagi. Dalam keadaan demikian, jangan berdasarkan pengharapan pada fakta, pada perkataan manusia, pada teori-teori manusia, tapi berpegang teguhlah kepada janji Tuhan. Berpegang teguh pada janji Tuhan. Sebab kalau saudara mendengar apa kata dokter, sudah kanker kronis, stadium akhir, 3 bulan saja, 6 bulan. Mendengar perkataan dokter, mendengar perkataan manusia. Coba saudara cari di YouTube kesaksian Jeffrey Klaus. Kalau menurut manusia sudah tidak, tapi ternyata dia masih hidup sampai hari ini. Bisa ada harapan. Tapi dia tidak mendengar. Walaupun ada faktanya jelas, rekam mediknya jelas. Tapi iman melampaui fakta-fakta, ingat. Seorang perempuan pendara 12 tahun sudah diobati oleh berbagai tabib yang terhebat, hartanya sudah habis terkuras, tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Faktanya selama 12 tahun dia sakit, tetap sakit, diobati, tidak ada satu obat pun dapat. Fakta-fakta itu benar adanya. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, kebenaran dan janji Allah melampaui fakta. Alkitab mengatakan dalam kitab Petrus, dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuh di salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Inilah kebenarannya, Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, dan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kamu sekarang mau melihat fakta kamu sakit dan akan mati, atau melihat firman Tuhan yang kebenaran mengatakan oleh bilur-bilur kamu sembuh? Itu ada pilihan. Dan saya beritahu kepada saudara, iman melampaui fakta. Maka kita minggu kemarin saya mulai ajar kita bahwa ada yang disebut dengan logika spiritual yang melampaui logika jasmania dan alami kita. Ya, iman melampaui fakta-fakta. Dan saya ingin beritahu saudara, kebenaran dapat mengubah fakta-fakta. Contoh, wanita pendarahan itu 12 tahun pendarahan, karena percaya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, iman di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, dasarnya dia mendengar kabar-kabar dari orang bahwa Yesus menyembuhkan. Lalu dia memiliki iman di dalam hatinya. Ingat, iman datang dari apa? Mendengar. Dia mendengar Yesus dapat membangkitkan orang mati. Dia mendengar Yesus dapat menyembuhkan orang lumpuh dan berbagai macam penyakit sudah disembuhkan oleh Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya, katanya, kalau orang lain disembuhkan, aku akan sembuh. Malam itu dia beriman, dan pagi-pagi sekali dia bergegas keluar di kerumunan orang banyak untuk menjamah Yesus. Faktanya 12 tahun dia sakit pendarahan dan selalu keluar lelehan darah, saudara dikasih.
berhenti. Sampai seketika dia mencapai Yesus, seketika penyakitnya disembuhkan. Kebenaran iman mengubah fakta. Dia yang sakit menjadi apa? Sembuh. Maka saya katakan tadi, kebenaran melampaui fakta-fakta. Dan yang kedua, kebenaran akan mengubah fakta-fakta. Bisa? Bisa dimungkinkan. Karena apa? Satu, Allah maha baik. Dan yang kedua, Allah maha kuasa. Pegang apa kata Tuhan? Padang janji Tuhan. Itulah satu-satunya dasar bagi saudara. Seperti Abraham yang memberikan dia dasar untuk memiliki anak. Dasar pengharapan untuk tetap memiliki anak dari Sarah adalah iman kepada janji Tuhan. Demikian juga dengan masalah sakit dan masalah berat yang mungkin kita hadapi hari ini. Pegang janji Tuhan. Baca firman Tuhan, cari janji Tuhan, renungkan firman Tuhan untuk kesembuhan, untuk berbagai persoalan. Percaya kepada Tuhan. Masalah berat apapun yang kita hadapi, saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara berpegang kepada janji Tuhan, kebenaran akan mengubah fakta. Kalau saudara mendengar perkataan, jadi aku mandera, saya sudah pernah mengalami seperti itu. Ini yang namanya sakit seperti ini, stroke tidak bisa disembuhkan. Itu perkataan manusia. Apalagi kalau bagian kiri berat, tidak bisa lagi. Itu kan perkataan manusia. Tapi kebenaran mengubah apa? Fakta-fakta. Jangan hanya dengar kesaksian, tapi baca Alkitab. Sebab iman datang dari apa? Dari firman Tuhan, saudara. Ya. Temukan janji Tuhan bagi hidup Anda dan pegang janji Tuhan di dalam firman-Nya. Hanya dengan membaca Alkitab, mendengarkan pengajaran firman Tuhan, iman kita mulai bertumbuh. Kebenaran melebihi fakta-fakta dan kebenaran dapat mengubah fakta-fakta. Ingat ini, kebenaran melampaui fakta-fakta, kebenaran dapat mengubah fakta-fakta. Ingat dua hal ini. Kebenaran melampaui fakta-fakta dan yang kedua, kebenaran dapat mengubah fakta-fakta. Ya. Kenyataannya lagi, perempuan pendarah itu kan sakit tidak dapat sembuhkan. Fakta itu. Faktanya, Sarah tidak dapat melahirkan. Fakta itu. Tapi kebenaran janji Tuhan mengubah fakta. Karena kebenaran dapat melampaui fakta. Ini yang disebut dengan dimensi iman. Dan iman tidak didapat begitu saja. Iman menyelamatkan memang adalah anugerah Tuhan. Tapi iman terhadap janji-janji Allah itu semua ada suatu proses. Iman beda dengan nekat, saudara. Itu harus tahu. Iman itu beda dengan nekat. Ya. Kadang-kadang susah membedakan antara iman dengan nekat. Saudara baca ayat Alkitab bahwa tanda-tanda ini ternyata orang percaya. Mereka akan memegang ular, minum racun maut, mereka akan mendapat celaka. Saya ingin coba ayat ini. Kalau saudara datang ke jalan di depan sana, truk lewat, saudara, silakan tabrak saya. Itu bukan iman, tapi itu namanya apa? Konyol. Nekat. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara sedang mencobai Tuhan. Kita katakan, jangan engkau mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Jelas dalam kitab Korintus. Karena mencobai Tuhan, beberapa orang tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Jadi itu bukan iman, tapi itu kekonyolan. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, iman beda dengan nekat. Kadang susah membedakannya, namun dapat dibedakan. Ya, dapat dibedakan. Ada 3 tindakan yang digolongkan dengan nekat, bukan iman. 1, saya lihat ini. Tuhan tidak menyuruh, tetapi kita langsung bertindak tanpa bertanya terlebih dahulu kepadanya. 2, Tuhan melarang, tapi kita tetap melanggarnya. Dan 3, Tuhan tidak menyuruh dan tidak melarang, dan kita melangkah tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu dengan akal budi kita. Itu namanya nekat, bukan iman. Iman, Allah berjanji, kita dapat impresi, dan kita menerima itu sebagai janji Allah bagi kita. Kita bertindak berdasarkan janji itu. Itu yang dapat terwujud. Tapi kalau kita dengar kesaksian orang, lalu kita beriman kepada kesaksian orang itu, bukan ke atas dasar firman,
itu seringkali kita gagal. Tapi kalau kita beriman kepada janji Allah, firman Allah, firman-Nya tidak pernah gagal. Ingat, firman-Nya tidak pernah gagal. Saudara, ketika jalan untuk datang dan mendapatkan pertolongan Tuhan seringkali tidak mulus, bahkan membuat kita sepertinya sudah tidak memiliki harapan. Namun saya ingin memberitahu, kalau kita berpegang kepada janji Tuhan, itu saja cukup menjadi dasar dari pengharapan kita. Tinggal satu langkah lagi, cari saklarnya, pencet saklarnya. Pengharapan harus digerakkan oleh iman supaya bisa terwujud. Jadi ketika saudara membaca firman Tuhan, itu belum sama sekali menjadi sesuatu sampai saudara menjadikan itu pengharapan saudara. Dan saudara digerakkan oleh pengharapan itu dengan terus-menerus percaya, seperti Abraham terhadap janji Allah. Dia tetap berharap, percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham terus berharap. Harapannya apa? Pada janji Allah, dan berdasarkan janji ini dia terus memperkuat imannya. Allah berjanji, aku percaya. Allah berjanji, aku percaya. Dan sampai detik ini Allah berjanji, aku tetap percaya. Persis setelah kejadian 18 itu, Abraham memiliki seorang anak dari Sarah. Saudaraku, pertanyaan penting yang terakhir, dari mana kita tahu bahwa kita memiliki iman? Tadi kita sudah tahu, ya, ketika kita tidak memiliki pengharapan, kita sekarang mencari pernyataan firman-Nya untuk menjadi pengharapan kita. Tetapi pengharapan akan tinggal pengharapan apabila tidak digerakkan oleh apa? Pengharapan adalah sasaran, iman adalah tindakan untuk sampai kepada sasaran. Bisa menangkap? Ya. Ya. Sama seperti sekali lagi saklar tadi. Ini begitu jauh, pengharapan itu masih jauh. Namanya juga pengharapan. Sesuatu yang kita tidak dapatkan itu, saudara. Ini kan masih jauh. Kita tidak dapatkan apapun. Tapi untuk mencapai sasaran ini, ketik saklarnya. Ya. Ketik saklarnya. Cari saklarnya di mana? Dapatkan segera. Saudara sudah punya pengharapan sekarang. Ya. Untuk kesembuhan saudara, untuk masa depan saudara, harapan untuk pernikahan saudara yang lebih baik lagi, harapan untuk anak-anak keluarga saudara yang lebih baik lagi. Saudara sekarang punya pengharapan, tapi pengharapan ini tinggal pengharapan dan akan terkubur apabila tidak ada iman untuk apa? Mencapainya. Jadi walaupun kita memiliki iman sebagai pengharapan sebagai sasaran, tapi kalau kita tidak memiliki iman, kita tidak akan pernah sampai kepada sasaran. Maka dikatakan dalam Alkitab, Abraham terus berharap tetapi juga percaya, malah diperkuat di dalam iman. Dia sudah punya pengharapan, janji Tuhan pada dasarnya, sekarang aku akan menjangkau itu. Dia terus percaya. Dari mana kita tahu Abraham percaya? Dari tindakan. Ya, karena iman tidak terlihat. Siapa yang bisa melihat iman? Iman seperti angin, tidak dapat kita lihat. Tapi yang memperlihatkan ekspresi dari iman seseorang itu adalah tindakan. Siapa yang tahu perempuan pendarahan ini beriman? Tidak ada yang tahu. Sampai dia mulai melangkah bertindak dan menjamah Yesus jubah-jubahnya. Jadi kalau saudara bertanya sekarang, saudara punya pengharapan, tapi kenapa saya belum sampai saat ini? Satu, belum waktunya Tuhan. Yang kedua, saudara belum menggerakkan iman saudara. Ya, belum menggerakkan iman, bertindak berdasarkan iman itu. Jadi perempuan pendarahan ini memiliki kepercayaan dalam hatinya. Pertanyaannya, dia sembuh tidak? Malam itu dia percaya besok asal kujamah jubahnya pun sembuh. Malam itu dia sembuh tidak? Tapi begitu dia sudah memiliki pengharapan Yesus menyembuhkannya, dan dia beriman bahwa ketika aku menjamahnya aku akan sembuh, dia bangun pagi-pagi, mulai melangkah, dan Yesus menyembuhkan dia. Maka Yesus berkata, imanmu yang menyelamatkan engkau. Karena Yesus melihat iman dari tindakan. Walaupun Yesus tahu iman ada di hatinya, tapi jelas menurut Alkitab itu Yesus berbicara orang ini beriman ketika orang ini melakukan tindakan.
Ya, kita tidak dapat melihat iman sampai adanya tindakan. Tindakan paling hebat yang pernah Abraham lakukan bukan saja meninggalkan sanak keluarganya, kampung halamannya, tapi ketika dia mempersembahkan anaknya. Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal itu. Saudara, dalam perjalanan dari tempat tinggalnya, dari perkemahannya menuju ke Moria, Abraham penuh dengan pergumulan. Di situ dia terus berpikir. Karena dia berpikir bahwa Allah menepati janjinya keturunanmu. Dan sekarang turunannya satu, Ishak saja. Kalaupun Ishak nanti dipersembahkan dan mati, pikiran Abraham adalah Allah akan membangkitkan Ishak. Itu pikiran dia. Tapi Allah bukanlah Allah yang menuntut korban manusia, tidak. Karena kita mengatakan Tuhan hendak menguji siapa? Abraham. Tidak ada Allah itu menuntut korban manusia. Beda dengan ilah-ilah dan berhala-berhala manusia. Molok, dewa-dewa itu, imam-imam membutuhkan korban manusia. Bayi-bayi dipersembahkan untuk dewa Molok, dibakar hidup-hidup sebagai korban. Tapi Allah Israel tidak demikian. Karena kita mengatakan Allah sedang menguji iman Abraham. Abraham saja bisa, tipologinya Allah, anak Allah juga bisa mengatakan anak yang tunggal, mengorbankan anak tunggal Yesus Kristus dalam peristiwa inkarnasi itu untuk menebus dan menyelamatkan manusia melalui kematian di atas kayu salib. Bukit Moria persis di tempat Abraham mempersembahkan itulah anak Allah Yesus Kristus mati disalibkan untuk mengampuni dosa manusia. Abraham bisa, Allah bisa. Manusia saja bisa, karena begitu besar kasihnya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa terhadap janji Allah, Abraham tidak pernah tidak percaya. Dia tahu rancangan Allah selalu baik. Sampai detik ketika dia akan mempersembahkan Ishak itu pun, dia tetap percaya Allah menyediakan. El Shaddai adalah Allah yang menyediakan, yang telah berulang-ulang kali menolong dia, menampakkan diri kepadanya. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam iman, dan iman memuliakan Allah. Yesus melihat iman wanita berdarah dan disembuhkan. Di Markus pasal 5 ayat 25 itu, Yesus melihat iman seorang perwira dari kata-kata perwira itu, lalu menyembuhkan hambanya. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Jadi kata-kata dan tindakan-tindakan kita sesungguhnya merupakan ekspresi dari iman kita. Ringkas sedikit, ketika sudah tidak ada dasar lagi untuk saudara, Bapak Ibu untuk berharap, saudara memiliki satu dasar pengharapan, dan satu-satunya cukup saja itu, yaitu janji-janji Allah. Dari mana kita mendapatkan janji-janji Allah itu? Di dalam firman. Saudara baca Alkitab, renungkan firman Tuhan untuk kesembuhan saudara sakit penyakit, untuk masalah begitu berat dalam pergumulan rumah tangga saudara dan pekerjaan saudara. Cari janji-janji Allah di sana. Ada ratusan janji Allah di sana yang dapat kita baca dan kita temukan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru kita mendapatkan warisan kita di dalam Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu saudara percaya, pegang teguh janji itu, aplikasikan bagi kehidupan saudara. Saudara sudah dapatkan dasar bagi pengharapan kesembuhan saudara. Saudara sudah dapatkan dasar firman Tuhan dari pertolongan yang akan saudara dapatkan. Sekarang saudara harus tunjukkan tindakan bahwa saudara percaya pengharapan itu akan terwujud. Iman yang menggerakkan untuk memberikan kemenangan terwujudnya pengharapan itu. Jadi ketika tidak ada dasar untuk berharap, janji Allah memberikan dasar yang kuat untuk saya dan saudara berharap. Mari kita bangkit berdiri. Percaya masih ada mujizat. Ini lagu Jacqueline Fox yang pernah saya ceritakan tadi. Ketika mengalami sakit, dia percaya Allah menyelamatkan dia. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku.